Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua Masjid Jamiul Wiqayah beserta jajarannya, sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Ummahat Masjid Jamiul Wiqayah Al-Mukarramah Kanda Ustazah Haja Maimunah Alim Sarjana Agama beserta jajaran pengurus lainnya, para ustazah, para pimpinan Majelis Taklim yang alhamdulillah sudah banyak menghiasi majelis di pagi hari ini. Mohon ridho tanpa mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya tidak sebutkan satu persatu. Moga para ustazah diberikan sehat walafiat, berkah umurnya, berkah ilmunya, dan Allah selalu berkahi perjuangan di majelisnya. Para orang tua jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Wiqayah, insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini putaran terakhir untuk kajian kita menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Saya akan manfaatkan untuk menyempurnakan kaji kita bulan-bulan sebelumnya. Dan saya hari ini ingat punya janji, saya mau kasih tentang tata cara sholat hadiah. Ibu masih ingat gak bulan lalu? Ibu lupa, saya yang ingat. Ya, jadi nanti ibu bisa miliki, nanti dibagi ya. Saya akan sampaikan dua materi hari ini terkait dengan penutup dari kajian kita bab jenazah, dan yang kedua kita akan mempersiapkan bekal baik secara zahir maupun batin untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Baik para ustazah, terakhir kita dan jamaah bahas tentang adab menguburkan ya. Sudah selesai kan ya, gitu ya. Hari ini kita akan bicara sebagai penutup, emang pas banget untuk ya, adab-adab setelah menguburkan. Adab-adab setelah menguburkan. Kalau bahasa anak muda, adab-adab pasca penguburan. Baik, yang pertama, ba'da maghrib setelah dikuburkan, hukumnya sunnah melaksanakan sholat hadiah. Pada maghrib ya, berarti kalau hari ini dikuburkan malamnya ya. Habis maghrib melaksanakan sholat sunnah ya, sholat hadiah. Nama lainnya sholat hadiah itu al-unsu fil qabri. Al-unsu pakai ta, namanya ta tiga. Al-unsu fil qabri. Nama lain sholat hadiah ya. Kadang di satu masyarakat ada yang menyebutnya bukan sholat hadiah, sholat al-unsu fil qabri. Unsu, namanya tak yang tiga al-unsa kan ya, yang lidahnya digigit. Al-unsu fil qabri. Apa artinya ustazah? Sholat ketenangan di dalam kubur, atau nama lainnya sholatul wahsyah. Sholatul wahsyah. Waw, ha kecil, shin sama ta.
taknya tak marbutoh, taknya kode. Salatul wahsyah, wahsyati ya tulisannya. Saya matiin bacanya. Apa itu sholat wahsyah? Karena kalau pernah di Jawa tuh kita bilang sholat hadiah, mereka nggak kenal. Mereka bilangnya sholatul wahsyah. Gitu. Apa tuh sholatul wahsyah? Sholat ketika stresnya mayit di malam pertama di kuburan. Sholat ketika stresnya mayit di malam pertama di dalam kubur. Jadi ibarat orang pindah rumah ada getah. Kan justru yang sangat mengerikan tuh malam pertamanya. Karena ada di kitab Nuzhatul Majalis, ada di kitab Nihayatul Zain Syekh Nawawi, ada hadis katakan la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula fil qabri. Tidaklah datang si mayit yang lebih dahsyat bagi si mayit kecuali malam pertama di kuburan. Jadi bagi mayit kepindahan dia dari alam dunia masuk ke alam barzakh itu malam pertama sangat-sangat menyedihkan, memilukan, sangat stres, dia bingung. Karena dia harus bertemu dengan gelapnya kuburan, dia harus bertemu dengan sendirian, dia hari itu harus disoal, ditanya oleh malaikat munkar. Yang munkar nakir pernah kita sampaikan, dia punya bola mata segede-gede drum. Itu yang akan nyokal kita di dalam kubur. Makanya orang-orang soleh yang kita cerita sebelumnya, betapa mereka berharap kuburannya dideketin sama orang-orang soleh lainnya, ngambil tabarruknya, takut sama azab dalam kubur. Makanya kata Nabi, tidak ada malam yang lebih memilukan, yang lebih menyedihkan kecuali malam pertama di dalam kubur bagi si mayit. Maka Nabi perintah apa? Farhamu mautakum bis-shadaqah. Sayangin mayit-mayit kalian dengan bersedekah. Makanya malam itu kalau kita punya adat kebiasaan berkumpul bersama bikin tahlilan, benar kan? Tidak ada yang salah dalam tahlilan. Kita baca Yasin, zikirnya, tahlilnya, doa dihadiahkan untuk si mayit. Bahkan masih ada di satu kampung yang makin ngaji nyampe pagi. Gitu ya Bu ya? Masih ada. Kenapa? Karena dia lagi kebingungan tuh di dalam malam ini. Kalau nggak bisa sedekah, kata Nabi, fa'il lam tajid salatul hadiyah. Kalau nggak bisa dengan sedekah, maka malam itu ba'da maghrib kita melaksanakan salat hadiah. Nanti saya kasih itu tata cara salat hadiah. Apa mau dikasih sekarang? Boleh ya. Sambil saya terangkan. Saya udah kasih Bu foto ini hadiah Ibu ya. Nanti kalau dia meninggal, tata caranya saya tidak boleh. Ada salat hadiah ya. Ini punya fadilah Ibu. Jika kita laksanakan malam pertama mayit itu pindah rumah dari alam kubur ya, maka ketika ibu selesai mengerjakan 2 rakaat salat sunnah ini akan dikirimkan 1000 nampan yang berisi cahaya yang bakal menerangi di alam kubur orang yang kita niatin ya. Jadi kata Syekh Nawawi dalam Nihayatul Zain, juga
Juga boleh kalau mayatnya udah meninggal lama. Gitu. Jadi kan saya ceritanya nih ada di antara ibu yang ibunya atau bapaknya udah meninggal, tapi dulu karena belum tahu ilmunya, jadi belum dikerjain. Maka di sini ada rujukannya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain. Boleh melaksanakan sholat hadiah walaupun meninggalnya sudah lama. Gitu, ya. Jadi ibu gak usah ragu, andai mau ngerjain sementara orang tua kita sudah lama wafat, maka boleh melaksanakan ini. Yang baru ini dikerjakan setelah jenazah dikubur, dikerjakannya pada maghrib, berarti malam pertama ya, dia dikubur 2 rakaat dikerjainnya. Saya cantumkan faedahnya, Allah mengirimkan 1000 malaikat untuk menemani almarhum sampai hari kiamat di kuburnya. Alhamdulillah, jadi gak ketakutan dia ya, salah satunya ini. Nah ini niatnya ibu, pakai bahasa Indonesia ya, usolli sunnatal hadiah li. Nah siapa? Namanya, nama yang meninggalnya. Tapi binnya atau bintinya nama emaknya, bukan babanya. Gitu ya. Karena anak itu sebenarnya kuatnya ke emak. Dan ibu bapak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam ajaran Nabi, kita juga binnya atau bintinya harusnya emak. Tapi kan negara tidak mensahkan gitu ya. Biasanya kita kalau dunia urusannya binti bapak kita. Tapi di sini salah satunya kalau ibu kirimin sholat hadiah, saya kasih contoh begini, usolli sunnatal hadiah li siapa? Umi misalnya ya, ibu kita Hajah Aminah binti nama emaknya, misalnya emaknya Haji Romlah binti Hajah Romlah gitu ya. Rakaataini lillahi ta'ala ya. Iya sendiri untuk satu orang. Usolli sunnatal hadiah li siapa sebutin ya, misalnya Umi atau abi kita Haji Ahmad, misalnya bin Haji Romlah begitu. Jadi nama banyak ditulis dalamnya, binnya nama ibunya. Rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama surahnya Al-Fatihah, ayat kursi sekali, bis Fatihah tuh surah At-Takasur, itu Al-Hakumut Takasur ya, tiga salah. Ayat kursi sekali, Al-Hakumut Takasur sekali, sama Al-Ikhlasnya 11 kali. Gitu. Jadi surahnya berapa? Surahnya ada berapa? 3. Ayat kursi, Al-Hakumut Takasur sekali-sekali, Kulhu, Al-Ikhlas kulhunya 11. Terus rakaat kedua sama rakaat pertama ya, Al-Fatihah, terus ayat kursi, Al-Hakumut sama Al-Ikhlas 11. Adapun doa setelah sholat hadiah, nah itu doanya tuh. Ibu kelihatan ya? Kelihatan ya? Kurang gede. Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri. Ya, sebutin itu. Hajah Aminah misalnya binti Haji Romlah, atau Bapak Haji Ahmad bin Haji Romlah kita. Jadi kita sebut nama almarhumnya ya. Paham ibu? Jadi di titik-titik itu nama almarhumnya ya. Sama bin atau bintinya nama ibunya.
Itu kalau pengen tahu artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menunaikan sholat ini, Engkau maha tahu tujuanku, ya Allah sampaikanlah pahalanya buat almarhum siapa dan siapa. Begitu artinya, ya. Paham ya Bu ya? Jadi sholatnya cuma 2 rakaat. Kalau meninggalnya sekarang berarti malamnya. Kalau yang udah lama dikubur tetap ngerjainnya habis maghrib. Ya kalau mak kita nih, ntar malam saya mau ngerjain buat emak saya yang belum pernah kita kerjain, boleh ibu kerjain ya. Ini aturannya. Paham Bu? Tadi ibu mau nanya boleh ya. Saya terusin dulu dikit tentang kajian. Dan setelah itu Bu, tadi yang pasca penguburan kita sunnah apa tadi, melaksanain sholat hadiah. Kemudian yang kedua, kita juga sunnah takziah. Sebenarnya bagusnya sebelum mayit dikubur takziah ya, tapi batasnya sampai 3 hari. Nah ibu kalau takziah itu kan maknanya apa? Kita menghibur orang yang lagi duka cita ya. Ibu kalau takziah baca apa dah? Ketemu aman yang kena musibah. Sabar ya, gitu kan ya. Ya bagus sih ya. Ya, saya ajarin doanya yang Nabi ajarin ya. A'zamallahu. Ibu mau rekam saya nggak apa-apa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. A'zamallahu ajroka wa ahsana ajza'aka wa ghafara limayyitika. Saya ulang. A'zamallahu ajroka wa ahsana ajza'aka wa ghafara limayyitika. Saya ulang, ketika ibu salaman sama sahibul musibah perempuan ya, yang jelas kalau kita bolehnya, a'zamallahu ajroka wa ahsana ajza'aka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah memberikan pahala yang besar bagimu dan membaguskan balasannya untukmu dan mengampuni mayitmu. Itu artinya. Hafal tuh, saya udah 3 kali baca. A'zamallahu ajroka wa ahsana ajza'aka wa ghafara limayyitika. Kita salaman kan? Ya Allah kok kita kan kita turut berbelasungkawa berduka cita ya. Ya sabar ya. A'zamallahu ajroka wa ahsana ajza'aka wa ghafara limayyitika. Ya sabar. Moga ada hikmah yang indah Allah berikan untuk keluarga begitu ya. Gak usah ditanya memang matinya apa. Kemarin kalau ketemu masih sehat, orang lagi nyesek ditanya begitu, pengen nyesek ya. Jadi ada adabnya. Kalau ke rumah orang non muslim nggak apa-apa, kita kalau dia meninggal tetangga orang kafir, kita datang nggak apa-apa, turut belasungkawa aja, Pak, turut berduka cita ya, udah selesai gitu. Itu namanya kita peduli sama sesama manusia. Ibu nggak usah doain, nggak usah baca Fatihah buat yang kalau gak nyambung ya. Baik, berikutnya yang terakhir ya, pasca penguburan adalah ziarah kubur.
Jadi gini Bu, kalau ziarah kubur itu Nabi ngajarin udah boleh dari Kamis habis asar. Afdolnya Jumat pagi. Sampai kapan? Sampai hari Sabtu sebelum terbit matahari. Itu batasan ziarah kubur. Kamis habis asar. Kayak hari ini nih. Ntar habis sholat asar. Seandainya ini apa ya? Lupa saya besok. Jadi Kamis habis asar sampai besok hari Jumat, afdolnya hari Jumat pagi. Sampai kapan Ustazah? Sampai Sabtu. Sabtu tuh sebelum terbit matahari. Gitu tuh. Itu waktu yang paling cakep buat ziarah. Saya ulang, dari Kamis sore habis asar sampai Jumat pagi, sampai Sabtu pagi sebelum matahari terbit. Sabtu pagi. Iya, subuh berarti ya. Jadi gitu durasinya tuh. Kamis habis asar ke malam Jumat berarti ya. Jumat pagi, Jumat sore, Sabtu pagi. Karena sebelum ya berarti habis subuh. Oke. Itu waktunya ziarah ya. Dan berikutnya udah masih kajian nomor 3, bahwa betapa mayit butuh banget sama kiriman hadiah dari kita ya. Jadi perlu diingat karena satu hari kita juga akan sama seperti mereka. Saya cuma negesin aja, mal mayyit fi qabrihi illa kalghadikil mutaqawwim yantadhiru da'watan min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lah. Mayit di dalam kubur kayak orang lagi tenggelam. Dia nungguin kiriman dari anaknya, saudaranya, teman-temannya. Makanya beruntung ibu yang bergabung di majelis-majelis ilmu. Satu hari kita gak ada umur, insya Allah banyak hadiah-hadiah dari kita punya teman. Kalau kita gak bergabung di majelis taklim, siapa yang mendoain kita? Benar gak? Saya selalu motivasi teman-teman di majelis taklim. Hari ini mungkin pengaruhnya belum kelihatan banget yang ngaji sama yang gak ngaji. Walaupun kalau pakai bata batin, sesungguhnya orang ngaji itu lebih banyak manfaatnya yang enggak. Tapi nanti saat wafat kita, meninggal kita baru merasa betapa kehadiran kita di majelis taklim amat sangat pengaruh dengan keberadaan kita dalam kubur. Teman-teman kita pastinya setiap ngaji di majelis ini arwah itu mesti disebut, Bu. Benar ya, Bu? Walau nggak disebut, zahirnya ibu selalu hadir di sini, maka pada hakikatnya setelah kita wafat akan terus ada di sini. Ya. Jadi sekaligus saya bicara karena tadi disuruhnya sekalian tausiah, ya Bu, bahwa perjalanan hidup kita kalau melihat kepada kisah Isra wal Mi'raj, ada bahasannya 3 alam yang Nabi lewatin. Ada alam namanya alam nasut. Alam nasut itu alam indrawi, alam manusiawi, dimana ini alam kita. Nabi itu diisrakan. Kalau ibu baca kisah Isra Mi'raj yang sering ibu baca, itu kan mulanya Nabi ada di Mekah, di Baitullah ya, di Hijr Ismail, gitu ceritanya ya. Kalau ibu baca kitab Mi'rajnya Imam Najmuddin Al-Ghaitli dalam Qissatul Mi'raj, kalau di situ beliau jelaskan dari mulai rumah Ummu Hani. Ummu Hani itu sepupunya Nabi, anaknya Abu Thalib. Rumahnya yang sekarang jadi istana raja di lereng Jabal Abi Qubays, masih di pelataran Masjidil Haram.
Nabi dari situ dulu tuh, dari rumah Ummu Hani, terus Nabi ke Baitullah. Yang Nabi dihijir Ismail, kalau yang udah umroh dan haji, yang kayak kapal kuda di bawah pancoran emas. Di situ Nabi lagi bahasa kita selonjoran bersama pamannya Hamzah, Sayyidina Hamzah, dengan Ja'far bin Abi Thalib sepupunya. Kemudian datang malaikat Jibril alaihi salam dengan malaikat Mikail. Ngapain? Nabi dibawa ke dekat sumur Zam-Zam, dibelah dadanya. Bukan berarti Nabi hatinya disiram air Zam-Zam, bukan arti Nabi kotor, bukan. Itu simbol aja, Nabi mah hatinya suci di atas kesucian. Jadi ada orang-orang yang sesat yang ngomong Nabi hatinya kotor, enggak. Nabi hatinya enggak kotor, bersih. Itu simbol buat kita umatnya, bahwa ketika kita mau melaksanakan perjalanan yang disebut hablum minan nas, hablum minallah, ada alam yang tadi kita bilang alam nasut, alam manusiawi, berhubungan dengan manusia-manusia, harus diawali dari hati yang bersih. Sebab kita bergaul di masyarakat, orang lain-lain lagunya, jangan kata lain emak, lain bapak, yang seperut juga. Ya, kadang-kadang lain juga lagunya, bener gak Bu? Empoknya rada lembutan, adiknya lempes. Kan ini ya Bu ya? Adiknya bares, empoknya medit. Iya, itu yang satu emak satu bapak. Makanya simbol dibelah dada Nabi semua berawal dari hati. Kan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ditanya, ya Habib, mal qalb, apa itu hati? Kata Habib Abdullah, hati itu sayyidul jawarih wa malikul amr. Hati itu panglimanya anggota badan dan rajanya badan kita. Panglima dan raja, sebab dia yang nyuruh. Ibu nih begini, ketemu di ujung gang, gang apa yang paling dekat kami ini? Gang apa? Keramat. Ya. Haji Munah mau keluar gang Keramat, ketemu sama Haji Romlah. Haji Munah mau keluar, Haji Romlah mau masuk. Emang dia ini udah kayak kucing sama cetet sama dia begitu Bu. Cetet tahu apa pasalnya, udah 7 mulut masih begitu aja. Begitu akrab dari jauh, ya ibu bener. Nah, akhirnya Bu, kira-kira nih kalau begini di kondisinya, mau belok apa mau terus amprok? Belok, ya kan? Akhirnya si Haji Rola yang udah ngumpet banget, dia belok, kakinya gak jadi amprok tuh, banyak tadi juga. Tuh yang nyuruh kaki belok siapa? Hati yang nyuruh. Dia belok lagi, lu kan tegak tuh dia. Iya udah belok, hati yang nyuruh, bener gak Bu? Ketemu di jalanan namanya dia kagak suka, ditegur, ditanya, kagak nyaut. Ya Allah, saya Jiroklah, bertahun-tahun gua nanya, pantasnya mah sautin kek, dia mah timbang alisnya doang diangkat. Iya. Siapa yang nyuruh itu? Kagak boleh banget pekalahan sama temennya. Pokoknya di kampung ini kagak boleh yang lain, dia aja. Itu siapa yang nyuruh? Hati. Makanya itu simbol Nabi itu hati dulu benerin. Kita pengen ngomong bergaul di masyarakat, kudu hati yang dilemperin. Ntar kita mau ibadah, Nabi kan mi'raj dapat amanat sholat. Lah sholat juga hatinya udah bener. Coba kalau kita hatinya ayam-ayaman,
kadang buat 3 apa 4 ya. Ada orang sini yang gitu. Sama. Kebangetan ayam gitu ya. Nah, dari situ Nabi kemana? Buruk yang ditunggangin Nabi, ada kisahnya tuh. Jadi ketika Allah perintah Jibril alaihissalam turun ke muka bumi buat jemput perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi, Allah suruh malaikat Jibril alaihissalam nyari buruknya di kandang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Jibril alaihissalam, pilihin buat kekasihku buruk untuk tunggangannya." Masuklah Jibril alaihissalam ke kandang buruk. Begitu Jibril alaihissalam masuk ke kandang buruk, ternyata ada buruk yang lagi nangis saja gak berhenti-berhenti. Jibril alaihissalam tanya, buruk kenapa nangis aja? Kata tuh buruk begini, dari semenjak saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman begini, nanti di antara kalian hai buruk ada satu yang bakal jadi tunggangan Isra wal Mi'rajnya Sayyidina Muhammad SAW, kekasih. Kata tuh buruk, dari semenjak Allah ngomong begitu, saya selalu berdoa mudah-mudahan saya yang jadi tunggangannya. Tuh buruk sampai kayak gitu, saking pengennya ditaikin sama orang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipilih tuh buruk yang itu. Ini langsung dibawa Sayyidina Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa dan berhenti tuh di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di Tur Sinin ya Tur Sina ya kalau kita bilangnya, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Jadi Nabi menampak kilas seluruh tempat bersejarah sepanjang Nabi lagi jalan. Ini alam indrawi, alam manusiawi. Apa sih hikmahnya buat kita? Kita hidup harus banyak-banyak ambil pelajaran dari kehidupan orang-orang saleh. Walaupun kita bukan orang saleh, tapi moga-moga dengan kita baca sejarah, kita menampak kilas hadir bersama di tempat-tempat orang saleh, kecipratan kesolehan. Amin. Sebab begini Bu, orang soleh itu punya nazrah. Kalau kita pandang orang soleh, kita mandang. Atau kita dilirik sama orang soleh, yang ngelirik kita kebetulan orang soleh, maka Allah bakal turunin pandangan rahmatnya ke hati kita. Amin. Itu yang bikin hati kita tuh penyakit-penyakit jelek di hati kita pada hilang. Jadi makanya kalau ibu datang ke majelis-majelis ilmu, di hati bilang, ya Allah, moga-moga saya dapat pandangan orang soleh. Maksudnya biar apa? Di hati ini biar kenceng pengennya berbuat baik. Sebab kan di hati kita kadang ada yang ngajakin baik, ada yang jelek. Ini mau ngaji kesini aja nih, ada aja yang ganggu. Dia mau ngaji, giliran Ustazoli dia terakhir. Temennya Besti dia datang. Kenapa kita? Iya beli baju kita nyicil dari Minari buat jalan. Kata kita begini kan, bagaimana ya? Mau ngaji apa mau ke Tenabang? Ntar gue beliin jilbab ya. Iya. Kata kita kalau ngaji kok gak dapet jilbab gitu. Iya, akhirnya apa? Relak. Nah itu kan kita suka kayak gitu tuh ya. Kadang mau kemana ceritanya jadi kemana. Karena begitu terus kita. Nah makanya kalau kita hadir di majelis orang-orang soleh, majelis model begini ini banyak orang soleh. Orang sih nggak tahu yang belah mana yang orang solehnya. Karena yang tahu soleh cuma Allah. Kita mah nggak bisa ngaku. Nggak bisa, saya yang udah tahajud soleh belum tentu. Kalau habis tahajud langsung diposting gimana ceritanya? Ya benar gak Bu?
Jangan dikira orangnya biasa, barangkali cuma nenek-nenek yang juga nggak makan bangku sekolahan, tapi hatinya ikhlas. Kalau Allah takdirkan dia yang orang soleh, kita dilirik dia. Mudah-mudahan jadi sinyal kuat di hati kita agar kita ini punya kecenderungan kuat untuk berbuat baik. Amin. Ya. Dari situ simpulan berikutnya, baru Nabi naik ke alam namanya alam malakut. Tadi nasut. Alam malakut itu dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh. Disebutnya alamnya malaikat. Nabi ketemu tuh tangganya aja bu, anak tangganya mau menuju dari Masjidil Aqsa mau ke langit satu anak tangga lamanya 500 tahun perjalanan. Luar biasa. Tapi Nabi diperjalankan oleh Allah hanya dalam waktu singkat. Siapa yang berkehendak? Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, enggak ada yang mustahil. Makanya orang kudu yakin sama kudrat dan iradatnya Allah. Orang ngalamin kita, 1000 orang ngezolimin kita, 1000 orang hina kita, 1000 orang fitnah kita. Kalau Allah gak berkehendak kita jatuh, gak bakalan. Orang upayain pengen ngancurin nama baik kita, biar kita hancur sehancur-hancur. Tapi Allah gak berkehendak, gak bakalan jadi. Tapi sebaliknya, dia berusaha mau angkat, berusaha disanjung-sanjung, berusaha di backup, dibentengin. Tapi kalau Allah berkehendak jatuhin, derajatnya bakal jatuh. Jadi kita mah hidup bergantung pada kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu. Nih ibu datang kemari kehendak Allah. Kehendak Allah. Kenapa? Karena orang kampung kandang menjaga kasa nggak sendiri cuma. Tapi ibu yang dipilih yang Allah datang kemari. Berarti ada tujuan Allah kepada kita. Apa tujuannya? Allah pengen kita jadi orang baik. Amin. Jadi yakinin begitu, ya Allah, Allah maha baik banget. Padahal dosa kita aja banyak. Andai kata Allah buka aib kita nih bu, jangan kata manusia, ibu kenapa mau salaman, kita mau tarik salaman, ketemu wajah kita senyum, ketemu salaman, kenapa orang masih mau salaman sama kita? Karena aib kita ditutupin sama Allah. Seandainya aib kita dibuka sama Allah, jangan kata manusia, bumi aja gak mau kita injak. Kita jangan merasa diri kita ini gak punya cacat, gak punya salah besar. Dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Moga-moga kita kumpul begini, tidak keluar dari tempat ini, Allah ampuni dosa kita. Amin. Sebab kita ngeri, kita ini pendosa. Tapi kita pengen Allah angkat derajat kita. Gimana cara? Makanya kita selalu bahas apa koreksi. Jangan melihat kekurangan orang, karena orang itu barangkali kekurangannya seperti itu, kita jauh lebih banyak kurang dari orang lain. Kadang si Arno begini-begini, nggak usah dia, kita yang dikacau. Jadi penting buat kita. Makanya ketika lari dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, ini berarti satu isyarat buat kita. Satu hari perjalanan kita di dunia akan terhenti. Kita akan pergi ke satu alam yang akan berbeda dengan alam kita hari ini. Alam yang akan memisahkan antara kita dengan dunia, yakni alam barzakh. Nanti kan ruh kita naik lagi. Kalau kita mati, ada yang diterima, ada yang kagak diterima. Ada yang masuk ke pintu langit, baru mau dimasukin langit pertama. Kata para malaikat gini, maha bihirruhul khabisa, roh siapa ini si bau banget busuk.
Jadi ruh pendosa sampai mati dia belum sempat taubat. Mulutnya jahat dengan orangnya begini, kata Allah, udah nggak diterima amal ibadah. Jadi satu aja nanti di kuburnya, tinggal disiksa di dalam kubur. Kurangnya begitu. Makanya moga-moga ketika nanti perpisahan ruh dengan jasad kita, ruh kita diterima di alam malakut. Terus Nabi dari alam malakut, Nabi kemana? Yang ketiga, kan 3 alam. Alam lahut. Alam lahut itu alam uluhiyah, alam ketuhanan. Dari langit ke-7 Nabi ke Sidratul Muntaha, Rafraful Akhdar, menerima perintah sholat yang diamanatkan untuk didirikan oleh umatnya. Nabi kan ngelihat surga, Nabi ngelihat neraka. Terus pulang Mi'raj, Nabi ngomong gini kepada para sahabat, ini ada di kitab Fathul Hilah namanya. Ittala'tu lailatan mi'raj 'alan nar fara'aitu aktsar ahli al-fuqara. Kata Nabi ngomong begitu sama sahabat. Aku melihat pada malam aku di-mi'rajkan. Berarti kalau mi'raj itu ke atas, artinya dari langit ke-1 terus sampai ke Sidratul Muntaha, terus ya Nabi melihat surga, itu namanya mi'raj bahasa. Aku pada malam di-mi'rajkan, kata Nabi, aku melihat di neraka penghuninya kebanyakan orang susah. Hari itu Nabi dicatat di depannya sahabat orang susah dulu. Kan sahabat jarang yang kaya. Begitu dengar kalimat itu semuanya pada bengong-bengong kayak ibu. Gimana? Terus sahabatnya nanya, minal mal ya Rasulullah, itu yang fuqara yang bakal memenuhi neraka, apa yang mereka gak punya harta, orang miskin? Bahkan itu yang gak punya harta yang masuk neraka. Bukan, kata Nabi, bal minal ilmi. Orang itu nanti yang memenuhi neraka, kata Nabi, yang dimaksud fuqara bukan mereka yang gak punya harta, tapi mereka yang gak punya ilmu. Dia ibadah gak pakai ilmu, dia ngapain aja gak pakai ilmu, gak ada ilmunya. Sholat, kan kita kalau ngomongin sholat cuma 3: gerakan, bacaan, hati. Gerakannya bisa tahu benar apa kagak dari mana? Ngaji. Kan kita mau orang wadon, orang perempuan, ada gerakan-gerakan yang berbeda dengan laki-laki. Itu tahunya dari mana? Kita ngaji. Makanya penting, Bu. Ya, jadi saya berharap jamaah al-wiqayah insyaallah ba'da Syawal ikutin kajian demi kajian. Ya Bu, yang kita butuh ngaji ilmu gak usah banyak-banyak, 3 aja. 1, ilmu tauhid, ilmu benerin kita mengenal Allah biar yakin. 2, ngaji itu ilmu fikih biar bener ibadah kita, karena kenal Allah gak bakal bisa sempurna kalau kita gak ibadah. Lah ibadah perlu ilmu. Ilmunya mana? Fikih. Orang dulu kan pada ngaji sifat 20, Irsyadul Anam, Babul Minat, kan? Babul Minat, Irsyadul Anam, fikih. Sifat 20, tauhid. Yang ketiga, ngaji itu apa? Akhlak, tasawuf. Dan ngaji mah 3 aja, gak usah banyak. Kita ngaji tasawuf di mana nih yang ngajar akhlak di sini? Cari, kita duduk ngaji 3 ini ilmu. Tasawuf penting buat apa ustazah? Buat mendesain hati biar benar. Kita ibadah biar kagak pamer. Itu tasawuf itu bagiannya. Hebat, jangan ujub, jangan sombong, jangan takabur. Itu bagiannya tasawuf.
akhlaknya, makanya itu udah dibenerin 3 orang lagi. Kalau 3 udah dikuasai, cakep kita punya ilmunya, akhlak kita juga bagus. Jadi biar nggak jadi penghuni neraka, desain hidup kita dengan ilmu. Ibu, ini saya melihat banyak wajah-wajah baru. Moga-moga nanti pada Syawal bisa bergabung dengan kita di majelis ini. Ya Rabbal. Sebelum saya tutup, Ibu mau nanya silakan. Saya sudahi dulu dengan satu kajian yang sering saya bahas dalam kitab Tasriful Fuad. Saya pernah sampaikan di depan Ibu. Ini Bu, saya pengen biar yang ngaji istiqomah gitu maksudnya. Saya pernah sampaikan man mata fi talabil ilmi. Siapa orang yang mati dalam menuntut ilmu. Ibu rajin ngaji di sono kemari, di sono kemari. Allah takdirkan kita wafat meninggal. Pasti kamu kita meninggal. Pasti. Kata muridnya, kata gurunya, pasti itu mah. Ba'asallahu fi qabrihi mu'alliman. Ntar kalau kita udah mati di lubang kubur, Allah tuh bakal ngirimin guru yang ngajarin kita, yu'allimu ila yaumil qiyamah. Jadi kalau ibu meninggal, ibu masih rajin ngaji, terus meninggal di lubang kubur, ibu ngaji lagi. Halo? Ya. Ada yang nyawa kilokan. Siapa yang ngajarin saya Ustazah? Guru ibu. Kan gurunya masih hidup. Kalau gurunya masih hidup, gurunya dari itu guru. Paham kan? Sayanya masih hidup. Guru saya yang bakal ngajarin ibu yang udah meninggal. Itu ngajarin ibu di kuburan sampai hari kiamat. Kata ibu, hilangkan apa? Coba dah kalau ntar kalau beneran ibu WA saya. Ya, biar istiqomah ya ngajinya ya. Ya, kalau mau nanya silakan, saya waktu kan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah, saya mau nanya, kan kadang tuh di keluarga di depan jenazah, kadang-kadang saya suka melihat gitu ya, jenazah masih baru, masih ngobrol, tapi itu banyak yang ngobrol dan bercerita. Nah, itu saya mau tanyakan gimana hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenazahnya masih ada, lahnya pada datang pada ngobrol. Bagaimana tuh Ustazah? Saya pernah bilang ini, yang mati lagi ngerasain habis putus ruh. Saya ingetin, kita tuh nanti kalau dicabut ruh kita, rasa sakitnya lebih sakit dari 700 kali bencokan pedang. Tuh. Terus ruhnya belum kemana-mana, masih di situ. Dia tahu siapa yang sedih, siapa yang kagak. Terus dia butuh apa? Dia butuh didoain. Makanya kalau orang dulu mah suka jadi kacang tuh di dalam ya. Iya, buat apa dah? Dikira kita di dalam turun perempuan. Jangan pada ngobrol, kadang maaf banget maaf. Emang ini yang suka susah dihilangin dari kampung kita. Kadang yang bapak-bapak daripada ngopi ngakak-ngakak. Ya Rabbana, orang lagi kesedihan gitu ya Bu ya. Bukannya nggak boleh ngobrol, ya boleh sih, tapi lihat momennya, lihat suasana. Ada yang lagi sedih, ada barangkali dia juga bingung gimana ini. Jadi dalam hukum agama nggak boleh kayak begitu. Bahkan kalau sampai kita jadi kayak orang sukacita, juga boleh tuh orang. Nanti kita nggak paham kondisi batin seseorang. Coba deh ibu yang udah pernah ditinggal wafat ya, gimana suasana hati ibu hari itu?
lagi yang meninggal suami, anak kita masih kecil-kecil, kan kalut kita ya Bu ya. Kita tidak menafikan karena kita manusia. Walaupun ya kita yakin sama Allah, sedih kita. Kalau orang di situ pada ngobrol, kadang-kadang sambil merangkai bunga gitu ya, ngobrol, diceritain emang sakitnya apa ya? Begini, sampai aibnya dibongkar. Padahal kan Nabi perintah udhkuru wa hasina mautakum, sebut yang baik-baik dari si baik itu. Jadi mohon maaf kita yang udah ngaji biar paham. Ya, jangan datang doain kayak tadi, gak usah ngomong apa-apa. Dan sabar ya kok, insya Allah pasti ada hikmahnya. Dan kita bisa baca Fatihah, kita baca Fatihah. Ya, udah kita nggak bisa baca Yasin. Ya udah kita Fatihah langsung, kita mau pamit pulang mau 6 menit tapi jangan banyak bicara. Begitu saja. Nah ya. Tentang sholat hadiah tadi Ya. diucapkan apa sekali aja atau beberapa kali gitu. Keduanya memang kita kan hidup saat semalam 24 jam ya, 24 jam dibagi 3, 8 jam buat ibadah, 8 jam buat istirahat, 8 jam untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya biar adil dalam waktu? Ya baik. Satu ya, sholat hadiah cukup sekali aja. Ada ulama bilang cukup sekali aja kalau hari ini wafat, malamnya di maghrib boleh. Itu kan perintahnya karena gitu, karena yang ditakutin kan malam pertama doang. Yang dahsyat bagi itu malam pertama gitu. Terus kalau misalnya yang udah lama belum pernah dibikinin, ya udah sekali aja, bikin sekali aja. Ya, karena kita juga banyak sholat-sholat yang lain buat kita. Gitu. Yang kedua, waktu dibagi 3. Ya, kalau Nabi versinya begitu, yang saya baca hadis dari Aisyah, 1/3 buat Allah ibadah, berarti 8 jam. Sholat, baca Quran, ibu termasuk haji, ini ibadah. Ya, 8 jam itu. Pokoknya rutinitas kita pakai lah buat yang baik-baik gitu. Itu namanya ibadah. 1/3 lagi yang kedua pakai buat di masyarakat gitu. Jadi bergaul. Ibu mau ngikut acara posyandu organisasi ini, pokoknya penting bergaul kan, biar jangan sampai se-RT kagak kenal. Nanya, emang lu orang mana? Maka saya orang ini, maka kita sekampung se-RT kalau dia, jangan sampai gak kenal. Jadi bergaul masyarakat gitu. 1/3 lagi buat keluarga itu. Jadi 1/3 pakai di keluarga. Jadi jangan haji mulu, keluarga kagak ngurusin, ya salah juga. Kalau istirahat ya istirahat, kan kita disuruhnya tidur yang paling bagus. Berapa Bu? 8 jam. 7, 8 kelima. 7 jam tidur tuh yang bagus hari semalam. Kalau ibu sehari siangnya udah sejam, malamnya 6. Gitu, iya. Berarti kalau siang nggak pernah tidur siang, ada kan yang nggak pernah tidur siang? Ya biasanya keliling dulu kan tidur siang. Jadi malamnya dari jam berapa dah? Kalau 7 jam. Jadi berapa tidurnya? 9 ya, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau tidur dari jam 8 jam subuh berarti jam 5. Gitu ya. Itu paling ya maksimal. Ya syukur-syukur bisa sampai 5 jam, 6 jam atau 4 jam. Nah, dari kecil tidur dulu kita ya, tidur dulu. Gitu ya, ada lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai sholat hadiah. Kita kan orang tua kita udah meninggal dua-duanya. Semoga kita kerjakan habis maghrib itu di waktu yang sama, maksudnya setelah 2 rakaat untuk ibu, setelah 2 rakaat lanjut lagi rakaat untuk ayah gimana? Boleh, cakep. Ya, boleh. 2 rakaat buat bapak dulu, salam-salam diri lagi. 2 rakaat buat ibu boleh. Nah, cakep ya. Bu, saya kasih tahu. Kan kalau ibu
habis ngerjain itu ibu ada ngerasain, aduh kalau saya cerita sedih banget. Jadi perasaan kita ketika yang meninggal gimana gitu? Kan ada rasa kayak gitu kan? Iya, ya. Kerjain kayak gitu tuh, aduh, gak bisa mengungkapin di sini. Sedih gitu perasaan kita. Bapak kita ya Allah nerima kado gitu langsung dari kita. Oke, sedih banget. Kalau ibu udah ngerjain itu, alhamdulillah luar biasa. Ya, jadi kalau saya sarankan ibu masih akad ntar malam kerjainnya gitu. Ya besok-besok jadi lupa. Ada orang meninggal dunia, misalnya nggak sempet dia takziah, saya titip sodakohnya nggak apa-apa, bagus malah. Ya jadi kan salah satu tanda kita ikut bela sungkawa, kita meringankan beban dia. Kalau bahasa kita gitu, orang mati gede. Benar ya Bu ya? Iya, kita paham deh tuh ya. Biarin meringankan beban dia. Tapi saya nyaranin sama ibu, kalau takziah begitu, yang ada gedean, jangan 2.000 perak. Alhamdulillah, perjalanan kita sudah sampai di titik ya selesai. Sebelum Ramadan, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar dari Masjid Jamiah Al-Wiqayah dan juga keluarga besar Majelis Taklim Al-Wiqayah, pengurus yang mewakili hari ini, dan juga para ustazah yang setia menemani saya dalam kebersamaan di Rabu ketiga di setiap bulannya. Dan juga saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya nerangin sesuai kapasitas yang saya mampu. Kalau ibu gak paham, mungkin karena sayanya yang kurang mampu menjabarkan ke ibu. Kalau ibu sih insya Allah cerdas semua. Sayanya aja yang nabarnya mungkin bikin ibu gak paham ya. Takut saya ngomong kecepatan, ibu belum paham ya, atau saya ngomongnya kelambatan, atau sikap saya kurang santun sama ibu para orang tua jamaah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ibu maafin kan? Kalau ibu sih gak ada salah kan saya. Kemarin saya ngomong ibu ada yang merem, ada yang muter-muter kaki sama biasa ya. Umur, berkah, sehat, amin insyaallah kita ketemu lagi. Yang niatin dah dari sekarang, semoga panjang umur kita bisa duduk lagi di sini ya. Kalau giliran ngaji begini lagi nih jumlahnya nih. Amin apa? Ya. Insyaallah kalau pengen ketemu saya lagi, insyaallah Rabu ketiga di setiap bulannya. Kita ngaji fikih di sini ya, buat bener-benerin yang kurang-kurang dari kita atau menyempurnakan yang sudah baik dari kita ya. Kita baca Fatihah dan sekali lagi kita niatin buat kita semua. Lalu apa yang menjadi harapan ibu, doa ibu semoga dijabah ya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di rumah barangkali belum dijabah, semoga di tempat ini lebih dari 40 orang. Ibu minta apa yang ibu harapkan di hati ibu ya, ibu sebutin. Semoga dengan mujizat surat Al-Fatihah Allah ijabah harapan dan doa kita. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunnah wa maqbul wa salahi sya'ni zahir wa batin fid din wal dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair hasilatan li kulli maqsud. Butin hajatnya. يا محول الأحوال حول الأحوال إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf, minta ridho, selamat berpisah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.